mana Yesus menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh perjanjian lama? Coba, sampai sekarang kamu belum jawab. Yang kamu tunjukkan malah Petrus, yang menghalalkan Petrus. Nah, itu bukan jawaban, karena yang saya minta Yesus. Justru yang kau tunjukkan itu Kisah Para Rasul, tulisan Lukas lagi. Mang Lukas ini siapa? Yesus. Nah, disinilah keadaan di mana kamu itu tidak punya ilmu. Ya, saya harus bilang kayak gitu memang. Karena ya memang kamu tidak ada ilmu, kan faktanya memang kayak gitu. Masa iya? Karena Allah itu, karena kami menyembah Allah yang sama, kemudian kami harus taat kepada hukum yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Musa. Kan itu namanya bahlul. Kan jelas, hukum Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Israel. Kami ini siapa? Hanya orang bahlul yang mengaku kami ini adalah Israel rohani. Hanya orang tolol, bindongo, yang mengakui kami harus ikut taat kepada hukumnya Allah yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, Allah sudah menekankan dengan jelas, perjanjian baruku dengan Bani Israel, bukan dengan orang Indonesia. Dengan Bani Israel adalah aku Allah akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Bukan setiap Bani Adam, tapi setiap Bani Israel. Masa yang kayak gitu-gitu Anda tidak paham? Ya, Taurat itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Musa. Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Jadi tolonglah ya, belajar lagi. Pertama yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu catat, ya, ambil pulpen dulu satu sama kertas buat kamu catat, soalnya ini penting supaya kamu tambah ilmu. Yesus tidak pernah merubah Taurat, tidak pernah merubah susunan Taurat, juga tidak pernah meniadakan Taurat. Yesus memoralitaskan Taurat dengan ajaran kasih. Sehingga ada beberapa hukum yang lebih dimoralitaskan oleh Yesus, bukan merubah. Jadi Yesus itu tidak pernah merubah, tidak pernah meniadakan, tidak pernah juga merubah tatanan dan susunan Taurat. Tetapi Yesus lebih memoralitaskan, misalkan mata ganti mata. Yesus lebih memoralitaskan itu. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Iya kan? Lebih moralitas kan? Karena ini ajaran kasih yang tidak terdapat dalam ajaran manapun termasuk Quranmu. Gitu. Nah, ada lagi contoh soal berzina. Ya, di dalam Taurat dikatakan jangan berzina, tetapi Yesus lebih mendetailkan, lebih memoralitaskan. Kalau kamu ngelihat perempuan dan kamu mengingini perempuan itu, maka kamu sudah berzina dengan dia dalam hati. Jelas kan? Jelas kan? Tidak ada Yesus merubah Taurat. Justru sampai hari ini, Taurat masih terjaga keasliannya dan masih terpelihara keasliannya. Siapa yang menjaga itu? Ya kami orang Kristen, orang Islam enggak pernah. Gitu. Lalu kemudian, apakah berarti Yesus itu membatalkan Taurat? Tentu tidak. Makanya Taurat sampai sekarang masih ada. Hanya beberapa hukum yang sudah bukan zamannya lagi tidak bisa berlaku. Ya memang tidak ada lagi zaman yang seperti itu kan. Taurat itu menjadi hukum, perintah dan larangan di zamannya. Sekarang contohnya aja perbudakan. Emangnya sekarang masih ada kasus perbudakan? Masih ada kasus perbudakan? Kan sudah nggak ada. Terus hukum yang mengatur perbudakan di dalam Taurat gimana? Ya masih ada. Tidak dirubah, tidak dibuang. Tetapi hukum itu tidak bisa berlaku lagi. Karena ini sudah bukan zamannya. Jadi tidak pernah Yesus itu meniadakan Taurat. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang meniadakan Taurat satu iota pun, nah itu tidak akan bisa masuk kerajaan Allah. Yesus tidak berkata, barang siapa yang tidak melakukan Taurat ya, sedikit pun aja, nah itu akan tidak bisa masuk kerajaan surga. Tidak berkata seperti itu. Karena apa? Memang ada beberapa hukum yang tidak bisa berlaku lagi. Contohnya hukum perbudakan juga, ya kan? Hukum orang dari negara lain masuk ke negara Israel itu juga tidak bisa berlaku lagi. Tidak bisa berlaku lagi. Gitu.
Ya. Dan kenapa saya tidak bisa mengakui ajaran yang ada di dalam Taurat masuk ke dalam Quran? Lah kan itu bukan kitab saya. Gimana sih kalau kecuali itu kitab saya ya saya imani. Lagian ini kitab itu saya nggak kenal munculnya dari mana. Sengaja diturunkan dalam bahasa Arab supaya bisa dimengerti oleh orang-orang Arab saja, ya kan? Jadi ngapain saya harus paham? Ngapain saya harus mengakui? Karena itu bukan kitab saya. Dan Alkitab tidak pernah membahas sama sekali yang namanya Al-Quran. Kalau Al-Quran banyak mengkritisi Alkitab, cuman mengkritisi. Buktinya nggak ada. Jadi cuman ngomong doang gitu loh. Pembuktian mana nggak ada. Sekarang contohnya salah satu ayat dalam Quran mengatakan bahwa kecelakaanlah orang-orang yang menulis Taurat dengan tangannya sendiri. Ya udah oke. Sekarang kalau memang Taurat sudah dipalsukan, sudah dirubah, ditulis dengan tangannya sendiri, mana yang asli? Lah enak kan, tinggal ditunjukin aja mana yang asli. Gak mungkin kitab yang asli itu ditambahin tulisan, kan udah penuh dengan tulisan-tulisan Taurat. Kok bisa diselipin tulisan orang lain? Mikir dong. Secara logika kan seperti itu kalau kamu punya logika waras. Lalu kamu membawa ya Roh Kudus kamu samakan dengan Muhammad. Dan kamu samakan lagi dengan Musa. Loh, emang ayatnya dalam Alkitab mana yang mengatakan, yang Yesus sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus atau Sang Penolong ini berkaitan dengan Musa? Mana? Sang Penolong itu justru di dalam Quran tidak boleh mengambil penolong lain selain Allah. Kalau kamu bilang Muhammad itu adalah Sang Penolong lain, ya maka berarti kamu sudah mengkafirkan diri kamu sendiri, sekaligus kamu sudah memusyrikkan diri kamu sendiri dengan menjadikan Muhammad yang manusia biasa itu sebagai penolong lain selain Allah. Kamu menjadikan Muhammad sebagai berhala. Nah, orang yang kamu jadikan seperti berhala kamu yang baru ini, kok bisa-bisanya disamakan dengan Roh Kudus? Kan akhlaknya udah nggak bener. Kok bisa-bisanya manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan bahkan sering berbuat dosa, ya, kamu samakan dengan Roh Kudus yang suci. Kamu bawa Nabi Musa. Emang mana hubungannya? Hello, mana hubungannya? Di mana ayat Alkitab Yesus sendiri menghubung-hubungkan Musa dengan Roh Kudus, dengan Sang Penolong? Ngawurnya setengah modar. Sholawat itu pujian. Seperti Yesus ketika dipuji, Hosana, Hosana, diberkatilah Yesus. Apakah berarti itu Yesus didoakan supaya Tuhan Yesus itu selamat? Tuhan kok didoakan? Jadi salawat itu adalah pujian, berkat. Dan kami semua itu bersalawat kepada seluruh nabi, kepada Abraham, kepada Yesus, Isa. Kami bersalawat. Nah, ketika Allah itu memuji kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu juga bukan berarti dia itu berdoa. Sama ketika saya gambarkan kepada teman kamu yang Kristen juga kemarinnya. Saya katakan bahwa ketika saya adalah pimpinan tertinggi di kantor, saya memuji bawahan saya. Apakah itu berarti bawahan saya lebih tinggi dari saya? Kan tidak. Itu. Ini sudah tahun 2020 loh Samuel. Sudah berapa kali saya ajarkan kamu kawan, bahwa salawat itu bukan merupakan salawat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan doa. Ya. Seperti ketika kamu mengimani Yesus didoakan oleh Allahmu. Iya kan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Iya sama, seperti itu juga. Allah berkenan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang disebut sebagai salawat. Apa yang jadi masalah di situ? Jadi orang Yahudi itu memang itu dikenal sebagai umat yang tegar tengkuk. Iya toh? Jangankan percaya kepada Muhammad, percaya kepada Yesus saja tidak. Gimana ceritanya kamu bertanya seperti itu? Percaya kepada Yesus aja tidak, apalagi percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu gimana itu? Tuhanmu aja nggak dipercayai, apalagi hanya seorang nabi. Bangsa pilihan untuk apa? Yang bangsa pilihan itu kan keturunan Abraham. Ayo, bangsa pilihan itu keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu siapa? Dari Ismail, dari Ishak. Iya toh? Kamu masih ragu tentang bahwa keturunannya itu adalah bangsa pilihan semua. Bangsa Arab, bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan. Lalu kemudian kaitannya dengan kurban.
Di dalam Ulangan 12 ayat 21. Di situ jelas dikatakan, jika aku sudah menunjukkan wilayah di mana aku akan memuliakan namaku di sana, dan itu wilayah terlalu jauh dari tempatmu, maka sembelilah kurbanmu dari tempatmu dan nikmatilah sesuka hatimu. Itu sudah ada perintahnya kok, jelas. Ya, memang diperintahkan untuk berkurban. Jika Allah sudah menunjuk wilayah di mana wilayah itu menjadi tempat nama Allah, nama YHWH dimuliakan, diagungkan. Tetap ada perintah kurban. Jadi perintah kurban itu ada, yaitu menyembelih hewan. Yaitu menyembelih hewan, bukan menyembelih manusia, apalagi menyembelih Tuhan. Yesus tidak merubah Taurat. Ya. Tapi kan yang merubah Taurat itu kan Kristen. Kita lagi membahas Kristen. Kalau Yesus itu jelas, beliau itu adalah rasul. Beliau itu adalah nabi. Justru dia datang untuk menggenapi, melengkapi hukum Taurat itu. Supaya hukum Taurat itu tidak dihilangkan, apalagi dirubah. Nah, sekarang Kristen. Apakah Kristen menjalankan hukum Taurat? Tidak. Apa buktinya? Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus dengan terkutuk di tiang palang, di tiang salib, maka Kristen dibebaskan dari hukum Taurat. Kan dirubah. Artinya, ya Taurat itu bagi Kristen tidak berlaku. Berubah kan? Yang tadinya dikhususkan untuk dijalankan, kemudian perjanjian itu, hukum Taurat itu dikatakan tidak berlaku lagi, diganti oleh perjanjian baru. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Kan tidak. Jadi yang membatalkan hukum Taurat itu Kristen, bukan Yesus. Jadi yang dimaksud menggenapi itu apa? Dirubah dengan menggantinya dengan perjanjian baru gitu maksudnya. Tidak, bukan? Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Bahwa yang dibilang perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi, kemudian dirubah, ditinggal, tidak berlaku lagi, disimpan katanya. Yang berlaku sekarang itu adalah perjanjian baru. Padahal Kristen itu menemukan identitas dirinya itu melalui propaganda Paulus Tarsus. Ya, sebagaimana diketahui, Yesus tidak pernah kenal, tidak pernah berjumpa, tidak pernah menyebut namanya, apalagi menganiaya dirinya. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi, Kristen itu bukan saja tidak diajarkan oleh Yesus, tapi istilah Kristen itu sendiri baru muncul puluhan tahun kemudian setelah Yesus itu tidak ada di muka bumi. Jadi Yesus itu memang taat Taurat karena dia penganut Taurat. Tapi Kristen, ini kita berbicara mengenai Kristen. Apakah Kristen taat Taurat? Tidak. Dengan demikian gugur bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan gitu. Klaim kamu jadi dua arah, bro. Kamu bilang saya dengar, kenapa mereka tidak percaya, padahal mereka sudah tanah goyang, sudah langit batu terbelah, segala macam sudah terjadi, bahkan orang-orang bangkit dari kubur. Kenapa mereka tidak percaya? Terus kita jawab, karena mereka tegar tengkuk iman mereka. Jangankan itu, laut dibelah saja di depan mata mereka, jatuh roti dari langit, apapun sudah dilakukan mujizat, tapi mereka sama aja tegar tengkuk kok. Mereka nggak percaya kok. Tapi kamu bilang nggak mungkin lah, gini gitu, kamu terus saja berargumen. Sementara kalau saya bilang terus, bagaimana dengan bulanmu terbelah? Apakah mereka langsung percaya juga? Kamu malah bilang karena ikut jawaban kita juga terakhirnya kamu, karena mereka tegar tengkuk. Gimana sih bro, kamu klaim dua arah? Ya beda lah. Kaitannya dengan yang terjadi terhadap Yesus yang ada di dalam kitabmu itu kan terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Iya kan? Terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Yaitu Yesus dibunuh, dikubur, bangkit. Nah, kenapa kalian yang percaya? Kenapa kalian yang percaya? Bani Israel tidak percaya. Sementara kejadian itu terjadi di tengah-tengah mereka. Kejadian tentang bulan terbelah itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada
Umatnya percaya. Dan apakah kemudian ada sejarah di luar daripada tarik Islam, sejarah Islam yang mengajarkan itu? Jelas ada. Bagaimana kemudian peristiwa bulan terbelah ini tercatat dalam manuskrip Pasir dan India pada waktu yang berdekatan, yaitu pada abad ke-7 Masehi, di mana sejarawan juga mengatakan bahwa di salah satu kuil kuno di Cina tertulis mengenai peristiwa itu, dan juga tertera di abad itu, sekitar abad 7 itu. Jadi kan jelas bahwa penemuan ilmuwan, kemudian manuskrip, ya, buku sejarah, kitabnya orang India, Hindu India, itu mengiyakan terjadinya adanya bulan terbelah. Makanya mereka itu di dalam naskah manuskrip yang mereka punya itu menunjukkan keadaan bulan dalam gambar telinga kelinci dan wajahnya yang pecah dan ditandai dengan simbol Dewi Bulan. Dan itu ada dalam sejarah mereka, manuskrip yang mereka punya ada. Bahkan satu kuil kuno yang saya katakan tadi di Cina tertuliskan peristiwa bulan terbelah itu. Nah, kalau misalnya orang Yahudi itu tegar tengkuk, oke, memang tegar tengkuk. Tapi paling tidak sejarah tentang Yesus disalibkan dan sebagainya, mereka lah yang lebih pertama mengimani itu. Karena kenapa? Sangat dahsyat kejadiannya. Nah, kaitannya dengan bulan terbelah, kan pada saat itu banyak orang Yahudi yang beriman kepada Muhammad SAW. Banyak Bani Israel yang mengakui dia sebagai Rasulullah. Kan gitu. Yang kamu lihat sekarang itu adalah Yahudi yang sekarang. Yahudi yang sekarang itu perlu kita teliti sejarahnya. Benarkah mereka itu Bani Israel? Jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, kita jangan fokus hanya kepada satu pemberitaan. Ya, bagaimana tentang belah bulan itu terjadi? Bagaimana menurut orang India? Mereka mengetahui itu pernah terjadi. Kenapa mereka tidak beriman? Tidak beriman. Iya kan? Ada kuil di Cina tentang seperti itu, tentang kejadian bulan terbelah. Kenapa mereka tidak beriman? Nah, ternyata sementara mereka mengetahui bahwa memang pernah terjadi. Inilah bukti yang disebutkan oleh Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan hal penyaliban Yesus itu terbukti bahwa orang Yahudi tidak mengimani, orang di luar Yahudi mengimani. Bedanya dengan Rasulullah Muhammad SAW itu belah bulan, orang Bani Ismail mengimani, dan orang di luar daripada Bani Ismail mengimani, sehingga Islam itu menyebar kemana-mana. Kristen tidak menyebar di Yerusalem, tempat kejadian penyaliban. Ini anehnya. Yang bilang di gospel siapa? Kamu itu kayaknya kalau denger VN saya bawaannya pengen berusaha fitnah terus gitu. Saya bilang kan di Alkitab Kristen diajarkan bahwa makan makanan yang melebihi batas dan sampai memutahkannya itu jangan, dilarang gitu. Ya pasti hukumnya dosa. Memang ada ayatnya dalam Amsal 25 ayat 16 gitu ya. Terus soal penjabaran yang nggak pernah dikenal Allah yang kamu sampaikan ke saya, itu nggak perlu saya dengar. Kenapa? Karena itu bukan bersumber dari Allah, itu bersumber dari manusia, akidah yang dibuat manusia, akidah yang dibuat oleh masjid, dan itu bukan bersumber dari Allah. Penjabarannya pun tidak dikenal oleh Allah. Jadi tidak perlu cerita-cerita manusia atau aturan-aturan manusia seperti itu kamu kabarkan ke saya, kamu kasih tahu ke saya. Karena kalau cuman masalah akidah-akidah yang dibuat oleh manusia, orang Yahudi itu banyak sekali mencampurkan adat istiadat nenek moyang dengan aturan dan firman Tuhan. Jadi kalau saya mau dengar cerita peraturan buatan manusia, ya ngapain saya harus dengar cerita dari Islam? Buang-buang waktu. Mending saya baca Alkitab, saya bisa tahu mana adat istiadat yang selama ini diajarkan oleh orang Yahudi, ya, adat istiadat nenek moyang yang mereka anggap bahwa itu adalah firman Tuhan. Mereka campur, ya. Bukan berarti Alkitab dicampur sama adat istiadat bukan berarti Alkitab dicampur sama adat istiadat nenek moyang loh. Firman Tuhan dicampur adat istiadat. Tapi dari Alkitab itu mengkonfirmasikan, menjelaskan, memberikan informasi mana-mana saja yang orang Yahudi itu anggap adat istiadat nenek moyang, ya mereka anggap itu sebagai firman Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai salah paham nih sama omongan saya. Kamu kan soalnya kalau dengar Vian saya itu kayaknya bawaannya pengen fitnah terus, melintir terus, gak tahu kenapa, apa kebencian yang merasuki perasaan kamu itu, Zul. Kamu mengatakan Amsal itu kitabnya Kristen. Luar biasa bukan?
Lalu kaitannya dengan Amsal berapa tadi kamu sebutkan, Amsal itu tidak ada hubungannya dengan apa yang saya jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Sama sekali tidak ada berhubungan. Mengenai yang ada di dalam Amsal yang kamu sebutkan tadi itu membahas tentang madu. Amsal 25 ayat 16. Ya, kalau engkau mendapatkan madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Terus pengharamannya mana? Yang saya mintakan yang pengharamannya mana? Yang kamu dengan berkuar-kuar tadi itu, bahwa Kristen itu dilarang berlebih-lebihan dalam makan, mana ayatnya? Dan katanya itu hukumnya haram. Mana dalilnya? Jadi kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk mengelabui orang lain. Padahal dalam kitabmu itu jelas dikatakan tidak ada yang haram di dalam agama Kristen itu. Iya kan? Di dalam Galatia 3 ayat 13. Di dalam Galatia 5 ayat 1, Kristen dibebaskan dari seluruh hukum-hukum, semua aturan, bahkan dibebaskan, dimerdekakan dari kuk penghambaan. Efesus 2 ayat 15 lebih parah lagi. Jadi semua hal itu dihalalkan di dalam Kristen. Jadi jangan kau mengatakan itu haram, itu haram. Mana dalilnya? Amsal 25 ayat 16. Itu kitabmu. Keturunan Abraham yang dianggap sama Tuhan cuma yang dari Ishak. Itulah melahirkan bangsa Israel. Makanya perjanjian itu dilakukan turun-temurun oleh bangsa Israel. Kalau kamu bilang Ismail juga keturunan Muhammad, keturunan Abraham, kamu lebih hancur lagi kalau begitu. Kenapa kamu tidak lakukan kurban juga kalau begitu? Ayo. Iya. Kenapa kamu juga nggak lakukan kurban, Sul? Karena kalau memang Ismail keturunan Abraham juga. Ya. Masa cuma berlaku sama Ishak, terus Ismail nggak berlaku? Bro, dengar baik-baik bro ya. Seandainya Yesus tidak ada bro, mungkin nama agama itu mungkin akan beda. Karena Yahudi kan bukan nama agama sebenarnya kan. Jadi mungkin ibaratnya beginilah. Ibaratnya mungkin agama kita mungkin Abrahamik lah. Abrahamik lah atau agama apalah namanya. Tapi intinya kita akan melaksanakan semua apa yang tertulis yang diperuntukkan untuk orang Yahudi. Kita akan lakukan itu sampai detik ini seandainya Yesus tidak datang. Tapi karena Yesus sudah datang, ya udah selesai. Karena apa bro? Allah itu esa. Allah yang berfirman dari dahulu sampai sekarang itu sama, semuanya satu. Ya. Di dalam Islam itu kurban itu jelas. Justru kami yang melakukan itu. Perintah di dalam Ulangan 12 ayat 21. Jika aku sudah menunjuk wilayah di mana wilayah itu jauh dari tempatmu, yaitu wilayah di mana tempat itu menjadi tempat diagungkan namaku, dan itu terlalu jauh dari tempatmu, maka sembelihlah kurbanmu di tempatmu. Itu digenapi oleh kurban. Dan kami yang melakukan setiap tahun seluruh dunia, kami berkurban. Namanya saja berkurban, Idul Kurban. Lah, Kristen apa? Jika kamu mengatakan bahwa kami meneruskan hukum Bani Israel, buktinya apa coba? Nah, kami meneruskan itu. Ketika diperintahkan, justru Islam yang meneruskan itu. Kamu justru mengorbankan Tuhan. Hanya ajaran kanibal lah yang mengorbankan manusia untuk dalam sesajian. Dan itu adalah agamamu. Harusnya kalau kamu itu pengikut Yesus, ya, setiap dari kalian itu tiap tahun ada yang disembelih, ada yang disalib, ada yang dibunuh untuk menebus dosa-dosa kalian. Harusnya ya. Karena kenapa? Yesus mengatakan begini. Di dalam Yohanes dikatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan perkataanku. Nah, Yesus disalib. Harusnya kau mengikuti dia. Kau disaliblah juga. Nah, lagi-lagi kamu bicara tanpa ilmu, pemahaman, serta pengetahuan tentang Alkitab. Lagi-lagi kamu mempertontonkan itu. Mempertontonkan kebodohan kamu tentang Alkitab. Sehingga kamu akhirnya menjadi bahan tertawaan. Ya, kebiasaan kamu cuma satu. Karena kamu gak punya ilmu. Kamu asal nyomot satu ayat, kemudian kamu berargumen sesuka perut yang didasari dengan kebencian oleh diri kamu sendiri, oleh hati kamu sendiri kepada orang-orang Kristen, kepada Rasul Paulus. Lagi-lagi kamu menyerang Rasul Paulus. Kenapa? Karena ada kebencian tersendiri. Diakibatkan kamu iri dengan Rasul Paulus yang berhasil memberitakan Injil. Hampir seluruh dunia ini adalah Kristen.
Kamu iri. Karena apa? Karena Islam tidak bisa dipromosikan hanya dengan kasih. Kamu tadi mengutip Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan Taurat. Padahal kamu tidak mengetahui konteks, ya. Kenapa Yesus terkutuk? Bukan hanya Yesus, semua orang yang melakukan Taurat, ya, itu semuanya terkutuk. Di dalam Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi apa maksudnya? Maksudnya orang yang melakukan Taurat dengan tidak sungguh-sungguh dan dengan tidak sempurna, maka orang itu terkutuk. Lagi-lagi Rasul Paulus itu berbicara bukan dari pendapatnya sendiri, tetapi dia mengutip ayat dalam perjanjian lama, yaitu Ulangan 27 ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Bukan hanya Yesus yang terkutuk, semua orang. Semua orang yang melakukan Taurat itu adalah terkutuk jika melakukannya tidak sungguh-sungguh atau tidak sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tentu tidak ada. Ya. Nah, kemudian Galatia 3 ayat 11 nih, kebiasaan kamu cuma satu ayat saya ajarin, akhirnya kamu dari 2 ayat sebelumnya. Yang repot akhirnya saya harus ngajarin kamu satu persatu ayat, saya harus jelasin ke kamu itu. Ya kan? Karena kebodohan kamu, saya ngerepot, saya harus jelasin itu ke kamu, ngajarin kamu kayak saya dikte anak kecil. Makanya kamu belajar nulis dulu deh, baru ngomong gitu loh, baru baca. Nulis aja belum bisa, kamu tuh ibarat bocah yang belum bisa belajar nulis tapi maksa buat baca gitu loh. Akhirnya apa? Belepotan. Yang repot siapa? Gurunya. Seperti saya ini sekarang saya repot. Lagi Galatia 3 ayat 11. Ini simak benar-benar. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, ya. Habakuk 2 ayat 4. Lagi-lagi Rasul Paulus berkata bukan dari pendapatnya dia sendiri, tetapi mengutip ayat dalam perjanjian lama atau Tanakh. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini adalah Yahudi yang paling taat di zamannya itu, di bawah bimbingan Imam Gamaliel. Imam Gamaliel tuh benar-benar terkenal pada saat itu, pada zamannya Yesus dan Paulus. Imam yang benar-benar terkenal mengajarkan Taurat, dan Paulus adalah murid terbaik dari bimbingan Imam Gamaliel. Makanya dia tahu banyak soal Taurat, bahkan hafal di luar kepala. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Jadi orang yang melakukan Taurat itu tidak bisa dibenarkan, tetapi orang yang hidup dengan iman akan bisa dibenarkan. Gitu loh. Jadi ayat Taurat sendiri, ayat di dalam Taurat sendiri mengajarkan orang yang tidak melakukan Taurat akan terkutuk. Bukan ajaran Rasul Paulus. Inilah ngawurnya kamu. Karena apa? Ilmumu dangkal banget ini. Bukan dangkal doang, dangkal banget tentang Alkitab. Sampai-sampai kamu bilang, ya, orang yang tidak melakukan Taurat atau Yesus itu terkutuk, pendapat Paulus sendiri. Kamu bilang kayak gitu. Padahal ini adalah ajaran Taurat yang Rasul Paulus sampaikan dalam surat-suratnya. Gitu loh. Yang repot sekarang siapa? Saya harus jelasin kamu satu persatu. Jadi tidak ada Kristen itu mengubah-ubah Taurat. Tidak ada. Ya. Kristen tidak puasa, itu mengikut ajaran Yesus. Yesus saja kok. Ketika murid-muridnya tidak berpuasa, dia juga tidak melarang, tidak menyuruh juga. Ya kan? Terhadap orang-orang yang tidak bersunat, Yesus berdialog. Dengan, Romawi itu ya, kalau nggak salah perwiranya Romawi, ketika anaknya sedang sakit, Yesus berbicara dengan perwira itu, orang-orang yang tidak bersunat. Jadi kenapa Yesus tidak menajiskan orang-orang yang tidak bersunat? Lalu kami Kristen harus najis karena tidak bersunat? Kan tidak masuk akal. Gitu loh. Lalu kamu katakan bahwa terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu ajaran siapa? Galatia itu ajaran siapa? Ajaran Tanakh kah? Atau ajaran orang yang di luar daripada penganut daripada hukum Taurat itu sendiri? Kamu katakan bahwa justru orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu adalah terkutuk, bukan cuma Yesus. Itu ajaran dari mana? Jelas sekali Yesus itu
Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Ya kan? Harusnya Bani Israel itulah yang dibebaskan dari hukum Taurat karena matinya Yesus di tiang salib. Sehingga jika benar bahwa Yesus itu disalib untuk menghapus hukum Taurat, maka orang Yahudi sekarang tidak lagi melaksanakan Taurat. Buktinya mereka masih melaksanakan Taurat. Yang aneh kemudian adalah Taurat untuk Bani Israel, Yesus membebaskan kalian dengan matinya dia di atas salib dengan terkutuk dan membebaskan kalian dari hukum Taurat. Memang hukum Taurat itu untuk Kristen? Kan bukan. Terus kenapa kalian yang dibebaskan dari hukum Taurat? Nyambungnya di mana? Naskah manuskrip mana lagi yang kamu bilang, bro? Itu cerita dongeng, bro. Itu cerita dongengnya, puisinya orang Yahudi. Masalah bulan terbelah bukan manuskrip. Manuskrip apa? Kitab suci begitu. Mana ada kitab suci belah bulan? Tidak ada cerita. Cuma intinya di sini ketika kamu mengharuskan orang Yahudi itu percaya ketika mereka melihat gempa bumi dan mereka melihat orang yang bangkit dari kubur segala macam, mereka harus percaya. Baik, kenapa kamu tidak gunakan standar itu juga ketika mereka melihat bulan terbelah? Kamu bilang mereka itu kejadian terjadi bangsa-bangsa di tengah-tengah bangsa Israel. Terus yang kejadian membelah bulan terjadi sama siapa? Seharusnya kalau bulan terbelah orang pasti bisa lihat semuanya lah. Mana ada bulan hanya terbelah terus orang tidak bisa lihat semua? Kalau bulan terbelah orang Indonesia juga bisa lihat. Atau orang yang sama dia punya pembagian waktu kan, bro? Yang pembagian waktu yang kebetulan memang sama-sama malam kan? Pasti akan melihat semua lah. Bulan terbelah, bulan cuma satu kok. Lebih parah lagi berarti kan pasti akan ditulis sejarah-sejarah di dunia ini, pasti akan heboh soal bulan terbelah karena semua orang pasti lihat lah, ya. Mengenai bulan terbelah itu kan sudah dibenarkan oleh NASA, itu tidak bisa dipungkiri, ya. NASA telah mengungkapkan bahwa di bulan terdapat celah dengan panjang beberapa ratus kilometer. Kemudian NASA juga menemukan beberapa celah lain yang di permukaan bulan tersebut sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Kenapa ada retakan, kan gitu ya. Nah, lalu kemudian yang saya kasih kamu referensi tadi, di mana di Cina itu ada kuil, yang mana kuil itu tertulis tentang peristiwa mengenai bulan itu terbelah. Itu ada. Nah, itu bangsa lain loh yang menyaksikan itu. Iya kan? Nah, kemudian sejazirah Arab kemudian mengimani peristiwa itu. Mereka beriman tentang apa yang mereka lihat. Mereka beriman. Bandingkan dengan Yesus yang katanya di tengah-tengahnya Bani Israel bangkit, terjadi gempa besar, orang-orang terkubur, itu kuburannya terbongkar dan kemudian mereka bangkit. Kenapa Yahudi tidak beriman? Amsal adalah kitab bagian dari Alkitab. Ketika Yesus dan para rasul, termasuk Rasul Petrus, Yohanes, Paulus, dan lain-lain, memberitakan Injil keselamatan Yesus, Injil kerajaan Allah, mengutip dan menggunakan banyak ayat dari Taurat dan kitab para nabi. Apakah menjadi masalah? Tentu tidak, karena perjanjian lama atau Tanakh adalah tonggak lahirnya perjanjian baru atau Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan dari Yesus. Itu. Jadi apakah masalah kalau kami orang Kristen, agama yang dibentuk dan lahir dari Yesus, seperti yang Yesus katakan dalam Markus 9 ayat 41, Yesus mengajarkan Kristen. Ya. Dalam Markus 9 ayat 41 ini catat ya, penting, ambil pulpen sama kertas satu, catat. Markus 9 ayat 41, Yesus mengajarkan Kristen. Jadi apakah kami sebagai orang Kristen, yang dimana Tuhan kami ketika menjadi manusia mengutip banyak ayat dari Taurat dan kitab para nabi, apakah salah kalau kami mengutip, bahkan menggunakan ayat-ayat itu, bahkan menggunakan kitab itu sebagai kitab kami? Tentu tidak ada hukumnya. Dan lagi, kalau kamu menganggap bahwa Kristen itu tidak layak memiliki kitab Taurat dan para nabi, seharusnya orang Yahudi juga tidak layak memiliki Mazmur. Karena Mazmur ini kitabnya orang Majusi. Kitabnya orang Majusi. Apakah Yahudi salah ketika mereka memiliki kitab Mazmur dan Amsal, sementara itu milik orang Majusi? Tentu tidak ada hukum yang melarang itu, kecuali kalau orang Kristen mengimani Quran. Nah, itu jelas sesat, sangat sesat, bahkan menyesatkan diri sendiri.
Bahkan lebih sesat dari iblis malah. Gitu, ya. Dan Amsal 25 ayat 16 itu kan soal madu makanan, ya. Makanan yang dikonsumsi terlalu berlebihan, maka itu tidak boleh. Nasihat-nasihat seperti itu banyak terdapat dalam kitab Amsal dan kitab Mazmur. Karena apa? Karena kitab ini dikhususkan untuk memberi nasihat dan pujian kepada Allah, nasihat kepada manusia dan pujian kepada Elohim. Ya, biar kamu ngerti nih, saya harus pisah kata-katanya, takutnya kamu nggak paham. Ngerti ya? Tetap aja Amsal itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya orang Kristen, ya. Terus kemudian kamu katakan Yesus mengajarkan Kristen. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan Kristen? Kamu gunakan Markus berapa tadi? Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang memberi minum secawan air karena namaku, oleh sebab kamu ini pengiring Kristus atau pengikut Kristus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tiada akan hilang pahalamu atau upahmu. Jadi apa yang kamu permasalahkan di situ? Apa kaitannya dengan Kristen di sini? Yang dikatakan di sini adalah pengikut Mesias, bukan penyembah Mesias. Pengikut, bedakan itu. Antara yang mengikuti Yesus dengan yang mentuhankan Yesus itu berbeda. Bro, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Semua-muanya kalau meleset artinya tidak sesuai sama aturan. Kalau kamu bilang Ismail keturunan Abraham, kenapa kalian disunat tidak 8 hari? Ayo, seharusnya kalian disunat pada hari ke-8 kalian disunat. Itu yang pertama. Yang kedua, korban bakaran. Kalian bukan korban bakaran. Kalian bukan korban bakaran, kalian potong itu, sembelih itu baru kalian makan. Bukan begitu yang dibilang diajar Taurat. Korban bakaran, coy. Dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran itu. Dipersembahkan di atas mezbah, habis dibakar baru dimakan. Bukan dipotong dulu baru dimakan. Tidak dibakar kan? Bukan korban bakaran namanya itu. Jadi semua yang dilakukan, kalau meleset ya meleset, bukan itu berarti yang dimaksudkan. Itu korban bakarannya Abraham. Kalau memang diturun-temurun Tuhan yang berfirman semuanya lagi, korban bakaran menghapus dosa, lebih hancur lagi, bro. Nih, pagi kau korban bakaranmu, habis hewanmu. Siang kau bikin dosa, malam kau mati, neraka tempatmu. Enak aja lo. Makanya itu kan susah tau. Makanya itu Tuhan bilang susah kan. Makanya nih saya kirim Yesus nih, firman saya, bagian dari diri saya kirim untuk mati, untuk tebus dosa. Karena susah kan. Tidak ada orang yang bisa jalankan hukum Taurat itu secara sempurna. Karena upah dosa adalah maut. Dosamu satu saja, kau tidak mungkin bisa bergabung di surga. Tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin bisa bersatu sama dosa. Pagi kamu bakar korban, siang kamu bikin dosa, malam kamu mati, kamu di neraka. Tidak ada cerita. Kamu ngomong apa sih? Syariat itu kan masing-masing. Musa punya syariat, ya. Muhammad SAW punya syariat. Kenapa mau disama-samakan? Kamu saja yang nyata-nyata cuma nebeng di kitabnya orang, tidak ada syariat Taurat yang kalian lakukan. Syariat Paulus iya. Ayo, itu gimana ceritanya? Yang dikatakan kurban ya kurban. Kan perintahnya di dalam Ulangan 12 ayat 21. Ulangan 12 ayat 21. Di situ disembelih, bukan dibakar. Baca itu nubuatan tentang kurban. Jika aku sudah menunjukkan tempat atau wilayah di mana namaku akan diagungkan di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka sembelihlah hewanmu dari tempatmu dan makanlah sesuka hatimu. Bukan disuruh bakar. Dan kalaupun disuruh bakar, kami juga ada bakar kok. Jadi kamu itu ngomong apa? Sementara agamamu itu apa ajarannya? Kenapa kalian itu tidak tanggal 25 itu ada yang disalib? Kalau kau pengikut Yesus, ya Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Nah ikutilah itu. Kau disalib, biar saya jadi fotografer. Tidak ada hubungannya, tidak ada. Itu hanya situs-situs muslim yang bilang bulan terbelah dengan garis itu. Malah NASA bilang mana, itu bukan garis bulan terbelah. Mana mungkin garis bulan terbelah sekecil itu. Itu bukan garis bulan terbelah. Saya pernah baca ini. Nah apa dibilang ini? Karena pengaruh apa itu? Ada bekas kebit itu bukan bekas bulan terbelah. Kalau memang itu bekas bulan terbelah, kan sudah ada di anu itu.
Kan itu bukan cuma satu garis, cuma kan kelihatan gara-gara mau dibikin konten, jadi kelihatan kayak bulat, kayak betul terbelah kan. Padahal tidak, padahal banyak yang kayak begitu. Bukan cuma yang digambar foto itu, bukanlah, banyak yang kayak begitu. Terus kalau memang betul, kenapa orang Yahudi nggak percaya juga? Dan kalau begitu, Sul, bulanmu terbelah, semua orang yang kena pembagian waktu malam saat itu seharusnya melihat bulan juga terbelah dan akan menulis, akan mencatat, dan semua secara turun-temurun akan menceritakan kalau bulan ini pernah terbelah, akan heboh. Ini tidak ada yang heboh, cuma Islam saja yang heboh masalah bulan terbelah. Yang lain tidak ada yang heboh. Ya sudah, bulan tidak terbelah, Yahudi tidak heboh. Ya tutup buku lah. Terus kemudian pada saat Yesus itu dibangkitkan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gempa bumi, iya kan? Tanah terbelah, iya kan? Mayat-mayat bangkit semua dari kubur, kayak vampir, kayak mumi gitu kan? Nah, Yahudi percaya? Tidak percaya. Jadi gimana itu ceritanya tuh? Kalau kejadian bulan terbelah kan diimani oleh Jazirah Arab. Kalau Kristen, kalau Yesus bangkit dari kematian, diimani enggak? Yang imani adalah ajaran Romawi. Kan lucu di situ. Ya ampun Zul. Jadi dari tadi saya jelasin kamu panjang kali lebar kali tinggi itu nggak ada yang sedikit pun yang masuk dalam pikiran kamu. Oh iya, sorry, kan pikiran kamu dangkal ya. Jadi salah saya ngomong panjang lebar ke kamu. Seharusnya kalau saya mau ngajarin kamu itu pelan-pelan satu-satu. Kayak saya tuh harus nyuapin bayi pakai bubur halus, gak bisa langsung pakai nasi, nanti mencret. Ya Tuhan. Orang yang melakukan hukum Taurat maka akan menjadi kutuk. Itu bukan pendapat saya. Ada di dalam kitab Ulangan, bahkan udah saya posting loh ayatnya, masih nggak paham-paham. Ulangan 27 ayat 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Jadi saya tidak bilang, kamu jangan menggal omongan saya. Saya tidak bilang semua orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah terkutuk. Enggak, saya bilang seperti ini. Semua orang yang tidak melakukan hukum Taurat secara sempurna, ya, atau secara sungguh-sungguh, maka dia adalah terkutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa orang yang mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tentu tidak ada. Maka semua orang yang berusaha melakukan hukum Taurat, maka dia akan menjadi kutuk. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mampu. Tidak mungkin ada satupun yang mampu, saya jamin. Kamu jangan berpatokan kalau Taurat itu adalah hukum-hukum dalam Islam ya. Itu terlalu mudah itu untuk dilaksanakan, terlalu mudah. Hukum Islam itu terlalu mudah dibandingkan Taurat. Banyak banget hukumnya itu, detail banget, 613 hukum. Bayangin. Dan satu aja meleset tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna, kamu terkutuk. Kamu nggak perlu bingung kenapa kok dengan matinya Yesus di kayu salib secara kemanusiaan, maka dia membatalkan hukum Taurat untuk orang-orang yang bukan. Ada yang namanya orang Yunani dan Romawi ingin melampiaskan rasa haus ingin tahunya tentang Taurat ya, tentang keimanan Taurat. Nah, dan disitulah jika orang Yunani atau orang Romawi ingin belajar Taurat, maka mereka harus berada di bawah hukum Taurat. Dan itulah yang menjadi pedoman. Makanya kenapa kok orang-orang yang non-Yahudi harus disunat menurut beberapa rasul dulu. Nah, disitulah Rasul Paulus menjelaskan, kamu ini bukan orang Yahudi. Jadi kamu nggak perlu ngikut Taurat. Kamu itu non-Yahudi. Nggak apa-apa nggak ikut Taurat. Karena Yesus itu datang untuk membatalkan itu. Membatalkan bagi siapapun. Ya karena kan Taurat itu untuk seluruh ini, orang-orang Yahudi. Ya kan? Bukan untuk non-Yahudi. Kalau mereka dipaksa ya menjadi Kristen dan taat kepada Taurat, nah itu nggak perlu. Karena Yesus datang bukan untuk memberikan Taurat kepada non-Yahudi, tetapi membatalkan Taurat untuk orang-orang yang non-Yahudi. Itu loh. Yang salah itu adalah pemahaman manusia. Pemahaman manusia pada waktu itu, imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang menganggap bahwa orang-orang yang tinggal di Israel, orang-orang yang mau menjadi Yahudi harus mengikuti Taurat. Dan itu dianggap sama ketika menjadi Kristen. Pemahamannya di situ, Zul. Ketika orang menjadi Kristen, karena Kristen sumbernya dan lahirnya dari Yahudi, ya, maka orang non-Yahudi yang non-Yahudi yang
mau masuk Kristen, maka dia harus mengikuti Taurat. Nah, disitulah Rasul Paulus, bukan cuma Rasul Paulus, yang menjelaskan bahwa Taurat ini bukan untuk kalian. Jadi kalau kalian tuh mau sunat, nggak perlu. Yesus sudah membatalkan itu untuk kalian. Kalian non-Yahudi. Itu penjelasannya secara detail ya. Nah, itu kan kamu salah memahami ayat itu. Ulangan 27, 26, ayat 26, itu tidak mengatakan bahwa terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tidak ada dikatakan seperti itu. Yang dikatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat. Iya kan? Bukan terkutuk orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya Bani Israel itu terkutuk. Nggak ada itu diceritakan seperti itu. Jadi pandai-pandaiannya kamu. Ayatnya itu jelas, terbitan 2018, terkutuklah orang yang tidak menepati Taurat ini dan tidak melakukannya. Dan seluruh umat berkata amin. Terjemahan 1954, terkutuklah orang yang tiada membenarkan segala firman Taurat ini dengan melakukan dia. Maka segenap orang banyak itu akan menyahut amin. Terus kemudian di terbitan 1985, terkutuklah orang yang tidak menepati hukum dan ajaran Allah dengan perbuatan. Amin. Ya, revisian tahun 2008, terkutuklah orang yang tidak mentaati perkataan Torah ini dengan melakukannya, dan seluruh umat itu berkata amin. 2011, terkutuklah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum Taurat ini dengan melaksanakannya, lalu seluruh bangsa itu harus berkata amin. 2015, terlaknatlah orang yang tidak menegakkan perkataan hukum Taurat ini dengan melaksanakannya, lalu seluruh bangsa itu harus berkata amin. Tidak ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu adalah perkataan Paulus. Ya. Jadi murni pembatalan hukum Taurat oleh Kristen itu ajaran Paulus. Kemudian menggunakan topeng Ulangan 27 ayat 26. Tapi tidak bisa kamu nipu orang, karena orang itu terpelajar. Ya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Maksudnya, tidak melaksanakan hukum Taurat itu terkutuk. Bukan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Belajar lagi. Loh, kan Kristen itu lahir di Israel. Jadi tidak masalah kalau Taurat dan kitab para nabi itu kami miliki, karena itu hak kami. Kayak contohnya orang Yahudi, ya lahir di Israel, memiliki kitab Mazmur dan Amsal, padahal Mazmur dan Amsal itu adalah milik orang Majusi. Apa jadi masalah? Tentu tidak. Karena apa? Karena lahirnya di Israel. Semua kitab yang bermunculan di Israel adalah milik bersama orang-orang dan agama-agama yang muncul di Israel. Gitu loh. Kecuali kalau misalkan Quran mau nyomot Taurat atau Injil, nah itu nggak boleh, haram. Hukumnya haram dan dosa. Karena apa? Karena Quran muncul di Arab, bukan di Israel. Asing. Dan soal untuk Markus 9 ayat 41, kan di situ ada kata pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya, ya, atau dengan sebutan lain, itu adalah Kristen. Kalau kamu paham Kristen, ya, itu artinya pengikut Kristus. Jadi, untuk pertama kalinya yang mengajarkan Kristen atau pengikut Kristus adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri dengan lisannya berkata dengan suci, karena kamu pengikut Kristus, Kristen. Paham ya? Kristen itu lahirnya di Tarsus, di Antioquia. Kamu jangan ngibul. Ya. Belajar lagi. Dari sini saja kan Sul udah dilihat kalau memang betul-betul yang dianggap cuma keturunan Abraham itu betul-betul yang dilihat Allah itu cuma yang dari Ishak. Buktinya semua lihat itu, semua apa yang dilakukan, semua apa yang diperintahkan, semua apa yang ini itu cuma dibilang sama keturunan Ishak aja, tidak pernah dibilang sama Ismail punya keturunan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kamu berikan tadi itu Sul, itu tentang korban bakaran. Kamu baca dong ayat sebelumnya Sul, ayat sebelumnya. Itu mengenai korban bakaran. Kan sebelum dibakar kan disembeli dulu. Jadi ayat yang berikutnya itu yang kamu pakai itu sama saja tetap bicara seperti itu, bicara korban bakaran tetap. Cuma dia nggak jelaskan lagi sembeli dulu baru bakar dulu, kan enggak. Dia pakai ambil sembelinya tapi tetap itu korban bakaran dimaksud sebelumnya. Terus kamu lihat dia punya aturan sebelumnya itu susah sekali. Coba kamu lihat aturan sebelum susah sekali, bro. Apakah kalian juga lakukan aturan-aturan kayak begitu kah?
Coba kamu lihat. Terus kalau kamu bilang masing-masing punya syariat, tidak ada masing-masing punya syariat. Allah itu sama, cuma satu. Perjalanan manusia ini tersusun rapi, cuma satu Allahnya yang memerintahkan. Makanya saya bilang, seandainya sekarang tidak ada Yesus, kita lakukan pun sama seperti apa yang mereka lakukan itu. Sama seperti apa yang mereka lakukan itu, bukan cuma untuk orang Yahudi. Kita semua harus karena itu firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang hanya mau berlaku sama satu tempat aja, semuanya berlaku. Tidak ada cerita firman Tuhan apa yang berlaku cuma satu tempat aja, kah? Yang pada intinya kan disembelih, ta? Dan Islam melaksanakan itu kan. Kalau kamu kemudian mengatakan bahwa Ismail bukan keturunan Abraham, ya itu urusan kamu lah, ya kan? Karena yang saya tahu, Allah memberkati Ismail sebagai anak Abraham. Kalau kemudian kamu mengatakan bukan anak Abraham, ya itu derita kamu lah, ya kan? Karena dalam Kejadian 17 jelas dikatakan, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abram, tapi Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Nah, tidak mungkin Abraham itu menjadi bapak sejumlah besar bangsa kalau dia hanya disebut sebagai bapaknya Ishak, bukan bapaknya Ismail. Karena kalau dari keturunan Ishak saja, berarti dia bukan bapak sejumlah besar bangsa. Itu kamu tolak sendiri pernyataan kitab yang kalian ambil dari Bani Israel. Lalu di ayat ke-6-nya, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Nah, ini janji Allah kepada Abraham. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal ke raja-raja. Ini janji Allah kepada Abraham. Kalau Ismail tidak kamu akui sebagai keturunan daripada Abraham, maka janji Allah kepada Abraham ini tidak digenapi. Karena cuma Ismail lah yang membuat perjanjian bapaknya dengan Allah itu tergenapi. Seperti itu. Lalu kemudian di ayat 8-nya coba kamu lihat. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Nah, ayo coba lihat Palestina. Apakah ada orang yang menguasai selain Bani Israel dan Bani Ismail di sana? Itu yang perlu kamu pahami. Ya, kamu banyak belajar lagi deh. Ceritanya balik ke jawaban kamu di detik pertama. Mereka tidak percaya karena mereka punya tegar tengkuk. Itulah Sul yang dimaksud tegar tengkuk, Sul. Bukan tegar tengkuk ini merubah-rubah kitab suci. Bukan, apa hubungannya ini. Tegar tengkuk ini, istilah tegar tengkuk ini dalam hal iman, kepercayaan. Bukan tegar tengkuk dalam hal merubah firman Tuhan, mana mungkin. Mereka ini orang-orang paling takut, men. Orang-orang paling tunduk akan hukum-hukum Allah, mana mungkin mereka pegang saja, mereka punya kitab, yang pegang kitab saya tidak sembarang orang. Mana mungkin mereka bisa merubah sembarang dia punya isi dalam. Baru itu kan nabi-nabi bersusun rapi, bro. Kalau memang ada dirubah, pasti nabi berikutnya akan ralat lah, siapa yang rubah ini? Karena dulu nggak kayak begini kok. Firman Tuhan tidak seperti ini. Itu yang berikutnya lagi. Mana Tuhan tidak mungkin biarkan dia punya firman mau dirubah-rubah sampai mau membelokkan arah arti kayak gitulah. Mana mungkin Tuhan mau rubah dia punya arah firman Tuhan. Yang harus begini terus terjadi ternyata begitu. Yang harus Ishak ternyata jadi Ismail, yang harus Ismail ternyata jadi Sunda, mungkin lah. Yang harusnya Musa membelah lautan cuma dibilang ternyata cuma membelah sungai, kan nggak mungkin. Atau mungkin tidak membelah sama sekali. Yang katanya makanan jatuh dari langit ternyata bukan dari langit, dirubah menjadi hanya didapat di jalan aja. Kan yang kayak begitu yang dirubah. Makanya tidak mungkin Tuhan membiarkan orang Tuhan ini sul. Kalau mereka itu adalah yang seperti yang kamu maksud, seharusnya mereka menyembah Yesus, bukan? Karena Yesus itu adalah kebenaran menurut kamu, bukan? Kalau orang Yahudi itu adalah orang yang taat, memegang kitabnya harus dengan etika, apalagi mau menolak kebenaran Allah, berarti dia harusnya menerima Yesus, kan? Berarti dia harus mengimani Yesus, bukan? Tapi kan faktanya tidak. Jadi bukan masalah persoalan bahwa mereka itu tegar tengkuk atau bukan. Ini persoalan benarkah iman Kristen itu sesuai dengan sejarah. Kan begitu. Dilihat daripada perspektif orang yang hidup bersama dengan Yesus pada zamannya dan turunan-turunannya. Kalau masalah yang terkait dengan Islam, sampai hari ini 1400 tahun namanya, apa yang diajarkan oleh Muhammad itu diimani oleh Jazirah Arab secara turun-temurun. Sudah 1400 tahun. Bayangkan itu. Tentang kekristenan, tidak ada diceritakan oleh Bani Israel
secara turun-temurun. Bahkan yang nongol kemudian adalah hujatan, penghinaan, cacian Israel terhadap Kristen. Kamu boleh intip itu kitabnya Talmud, kitabnya mereka. Jadi kebenaran apa yang ingin kamu jual dengan menghubungkan Kristen dengan Yahudi? Kejadian Yesus dengan disalib, langit terbelah, bumi terbelah, gempa dahsyat, kuburan terbongkar, mayat-mayat hidup, bangkit semua hidup. Kebenaran apa yang ingin kamu jual sementara secara histori tidak ada yang membenarkan itu sampai hari ini? Ayo, kamu bisa jual kebenaran seperti apa? Kau mengatakan dia tegar tengkuk, di sisi lain kau mengatakan mereka orang taat. Mana buktinya dia taat? Kalau menerima Yesus sebagai Mesias saja tidak. Ayo. Makanya jangan kamu copy paste ayat Alkitab kalau kamu ngiling kayak gitu. Ya, kamu copy ayat itu, kamu nggak lihat apa ayat penjelasannya dari atas. Ya, disembelih dulu baru dibakar, selesai dibakar baru dimakan. Cuma ayat itu sudah tidak dibilang lagi membakar karena sudah dijelaskan di atas soal membakar itu. Korban bakaran sudah dijelaskan dari atas. Terus masalah Ishak Ismail lagi nih, aduh kembali ke laptop lagi, Sul. Memang, Sul, saya tanya lu kamu, Sul. Ishak diakui Ismail diakui Allah sebagai anak Abraham nggak? Diakui kan? Allah pun, Yahweh pun akui Ismail itu adalah anak Abraham. Tetapi ini bukan soal akui dia anak atau bukan. Ini soal siapa yang berhak mendapat berkat. Siapa berhak mendapat apa yang dijanjikan itu. Yang berhak mendapat itu ya pasti anak yang sesuai dengan kemauan Tuhan lah. Tidak mungkin Tuhan mau kasih dia punya berkat sama anak yang hasil kemauan manusia. Apalagi hasil itu lahir dari ketidakyakinan, ketidakpercayaan. Ya, apalagi sekarang kita bicara kayak begini, saya makin jelas kan kalau memang Ishak yang dimaksudkan, buktinya apa? Mana lagi dibilang Ismail diberikan juga peraturan ini, Ismail kayak gini, kamu kayak gini, nggak ada. Tuhan berkati Ismail mendengar permintaannya Abraham. Apa permintaannya Abraham? Pasti sesuai apa yang dilakukan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati Ismail, berarti Abraham minta juga supaya dia diberkati, kasihan. Minta Tuhan berkati juga, kasihan Ismail Tuhan. Oke, Tuhan bilang, oke, saya dengar kata-katamu, oke, saya berkati juga Ismail. Saya akan begini bla bla bla. Saya akan melahirkan kepada kamu 12 raja. Cuma 12 raja, Sul. Dilahirkan 12 raja, bukan keturunan raja-raja, bukan. 12 raja. Jadi selesai mati 12 raja itu sudah habis, stop sudah. Tidak ceritakan cuma 12 raja yang dijanji. Selesai mati 12 raja, selesai kan, bukan dibilang keturunan raja-raja kan, bukan, tapi cuma 12 raja aja. Jadi mati 12 rajanya, selesai urusan, tutup buku sudah. Yang pertama yang menggenapi tentang wilayah tempat mengagungkan nama Allah itu jelas adalah Bani Ismail, ya kan? Mekah itu adalah tempat mengagungkan nama Allah sampai kepada seluruh pelosok bumi. Ya toh? Kalau Romawi itu tempat mengagungkan Yesus, ya, jelmaan atau pengganti daripada Dewa Mitra. Jadi yang menggenapi itu adalah Bani Ismail. Kemudian kamu mengatakan Ismail itu tidak diberkati. Itu alasan apa yang bisa kamu gunakan menjadi acuan? Sementara di dalam Kejadian 17 Allah sendiri menjawab tentang permintaanmu mengenai Ismail. Aku akan mengabulkannya. Dijawab kan oleh Allah bahwa permintaan Abraham bahwa sekiranya engkau berkenan kepada Ismail. Allah menjawab, mengenai permintaanmu aku berkenan, aku akan memberkati. Akhirnya, janji-janji Allah kepada Abraham itu digenapi berkat apa yang terjadi terhadap Ismail. Ismail yang membuat penggenapan yang terjadi terhadap bapaknya. Bukan Ishak. Iya kan? Bukan Ishak. Yang diminta untuk disembelih atau dikorbankan oleh Allah itu adalah anak tunggalnya Abraham. Bukan anak tunggalnya Sarah, tapi anak tunggalnya Abraham. Siapa anak tunggalnya Abraham? Pasti Ismail, bukan? Nah, di dalam Kejadian 17 ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka.
Sampai hari ini Palestina itu dihuni oleh Bani Abraham, baik dari Ishak maupun dari Ismail. Hanya mereka berdua yang menguasai tanah Kanaan itu. Jadi penggenapan tentang keturunan Abraham yang dimaksud itu jatuh juga kepada Ismail. Tapi kalau kamu membantah, wajar, kamu Kristen, penganut ajaran pagan dari Romawi, bukan keturunan Bani Abraham. Seperti itu. Tegar tengkuk bro, makanya itu semua perjalanan kitab suci, semua firman Allah itu harus digenapi. Untuk mau melihat mereka punya iman, untuk mau menguji mereka punya iman, makanya nama-nama itu nubuatan-nubuatan itu disamar-samarkan. Tidak mungkin akan dinubuatkan nanti akan lahir Yesus, akan lahir. Padahal sudah dibilang di Bethlehem, cuma kan tidak dibilang nanti akan lahir Yesus. Terus Mesias yang saya utus ke kalian itu bukan untuk melepaskan kalian dari perbudakan lagi, tapi melepaskan kalian dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan Romawi, bukan. Itu kan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas kayak begitu kan. Otomatis kan kalau kayak jelas begitu berarti semuanya tidak akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, apa yang sudah disusun. Makanya dikasih gambaran-gambaran, iya kan? Dikasih gambaran-gambaran, tapi bukan gambaran itu bukan artinya tidak ada sama sekali, ada kan? Nabi-nabi udah menubuatkan akan lahir nanti di Bethlehem, dia lahir akan bla 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 bla, ya toh? Nah makanya ketika Yesus datang, orang Yahudi tidak tahu kalau dia dari Bethlehem. Orang-orang Yahudi bilang, dia bukan Mesias karena Mesias itu dari Bethlehem, karena dibilang kan Yesus orang Nazaret kan, makanya mereka kira Yesus ini orang Nazaret. Orang Nazaret atau orang Yudea lah. Pokoknya ya orang Nazaret kalau nggak salah. Pokoknya mereka tidak tahu kalau Yesus itu ternyata lahir di Bethlehem. Orang Yahudi. Ya artinya bahwa apa yang kalian karang kemudian itu adalah hanya mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi kan gitu ya. Misalnya perjanjian baru ada semasa persidangan Nicea pada tahun 325 Masehi. Ya, di mana semua ketua gereja berkumpul untuk menentukan kembali isi kitab gospel. Ya, sejumlah 27 risalah saja dari sekian banyak risalah ditentukan sebagai yang betul itu satu. Maka disebutlah menjadi perjanjian baru. Jadi kitab gospel ini terdiri dari sejarah dan pelajaran. Bagian daripada sejarah misalnya mengandung kitab yang mengandung sejarah misalnya Gospel Matius, Gospel Markus, Gospel Lukas dan Yahya. Sementara bagian yang terdiri dari 21 risalah atau cerita itu 14 cerita daripada Paulus, 3 risalah dari Yahya, 4 sejarah dari Petrus, 1 Yakub dan juga Yehuda kalau saya tidak keliru. Nah, contoh misalnya Gospel Matius diambil dari nama seorang pendeta bernama Matius dari gereja Alexandria Mesir dalam bahasa Hebrei. Nah, beliau ini dipercaya sebagai orang pertama yang menghasilkan cerita atau kandungan sejarah. Hasil karangan Matius ini kemudian dikarang 20 atau 27 tahun setelah Yesus itu tidak ada di muka bumi. Bahkan menurut sejarah, kitab asli daripada karangan Matius sendiri itu sudah tidak ada. Ini diakui oleh pakar-pakar Bible itu sendiri. Nah, setelah gospel ini dalam bahasa Yunani dijumpai dan dikatakan sebagai gospel karangan Matius, maka banyak tokoh Kristen menolak pendapat bahwa gospel ini merupakan karangan Matius, tetapi sebaliknya merupakan karangan gurunya Petrus. Nah, ini banyak sekali sejarah yang membuktikan hal-hal seperti ini yang harusnya kenapa orang-orang di luar daripada Bani Israel itu yang percaya terhadap kitab ini dan terhadap cerita tentang Yesus. Harusnya ini yang kamu pikirkan dengan baik-baik. Demikianlah
sahabatku yang terkasih, hasil diskusi kami yang mana materi-materinya mungkin tidak fokus pada satu titik pembahasan, tapi pada intinya diskusi ini dibangun atas dasar keinginan bersama ya, bukan karena ada yang merasa terpaksa, tapi dibangun karena keinginan bersama. Dan pada dasarnya keberadaan saya yaitu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang didasari oleh ketidaktahuan dan juga muatannya hanya merupakan hujatan. Saya kira seperti itu rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.